Informasi lainnya, Saudara, Indopol Survey and Consulting mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon presiden di Pilpres 2024. Pemirsa, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih tidak tergoyahkan dalam 1 tahun terakhir. Saudara, Carta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dalam Pilpres 2024. Pemirsa, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait calon presiden pada Pilpres 2024. Gelaran pesta politik pemilu di tahun 2024 masih 2 tahun lagi. Namun euforianya sudah mulai terasa sejak yang saat dilakukan ini. oleh lembaga survei dan media di Indonesia terhadap elektabilitas calon presiden 2024 mendatang. Beberapa hasil survei menunjukkan Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah untuk saat ini masih unggul dari Prabowo dan Anies. Namun pada beberapa lembaga survei seperti yang dikutip pada iNews bahwa elektabilitas Prabowo Subianto untuk maju menjadi capres pada periode 2024 ini belum tergoyahkan. Juga begitu dengan Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan AHY, anak bungsu dari Bapak SBY ini beberapa pekan yang lalu mengunjungi Surya Paloh. Kita tahu bahwa Bapak Surya Paloh lah yang pertama mengusung nama Anies untuk maju dalam pesta politik yang akan diadakan 2024 mendatang melalui Partai Nasdem. Bukan hanya mengunjungi Surya Paloh, namun AHY juga pernah mengunjungi Anies Baswedan. Tentunya ada hal penting yang dibicarakan. Tidak hanya AHY, beberapa partai besar juga merapat ke Nasdem untuk bisa lebih dekat dengan Anies tentunya. Golkar, PAN dan partai-partai lain mulai mendekati Nasdem. Di sini kita bisa tahu betapa berpengaruhnya Anies Baswedan. Walaupun dalam lembaga survei nama Anies ada di bawah, namun faktanya semua partai pada tertarik kepada Anies. Akbar menilai Anies adalah tokoh visioner yang tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena tepat, beliau menjadi gubernur dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Semua mata sekarang sedang tertuju kepada Nasdem, seperti Golkar, P3, PKS, PAN juga bahkan Gerindra. Meskipun kita belum bisa memastikan siapa yang paling unggul. Namun untuk sekarang kita bisa melihat betapa besarnya magnet politik yang ada di dalam diri Anies yang bisa menarik perhatian para pembesar-pembesar partai. Jelas ini suatu kesempatan emas kepada Bapak Anies Baswedan. Bukan karena Anies punya partai besar, juga bukan karena punya kekayaan atau kuasa besar di negeri ini. Namun karena kecerdasannya membuat orang-orang terkagum dengan sosok Anies Baswedan. Sejak Anies menjadi Gubernur Jakarta, begitu banyak perubahan ibu kota dalam masa kepemimpinannya, Anies adalah sosok pemimpin yang pas untuk Indonesia. Itulah harapan-harapan dari masyarakat yang merasakan kehebatan Anies, dan juga dari masyarakat yang mengenal sosok seorang Anies Baswedan, di mana harapan masyarakat banyak menyimpan keinginan untuk merasakan Anies menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Untuk itu, mari kita saksikan beberapa saat kemudian, siapakah yang menjadi pemenang dari pesta politik periode 2024 ini.